Flavio Silva gacor, Slavko jadi tumbal. Drama di Gelora Bung Tomo. Persebaya Surabaya berhasil mengamankan 3 poin penting usai menundukkan Madura United dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga berlangsung sengit dan diwarnai kartu merah bek asing Green Force Slavko Damjanovic. Bek asal Montenegro itu melakukan pelanggaran keras yang memaksa wasit mengusirnya dari lapangan di menit 45+3. Kondisi ini membuat Persebaya harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua. Flavio Silva mencetak gol semata wayang usai menyambut umpan apik dari Dejan Tumbas. Tembakan mendatarnya tak mampu dibendung Miswar Saputra dan membuat Green Force unggul 1-0. Kemenangan ini menjadi penebusan bagi Green Force setelah hasil kurang konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Di sisi lain, Madura United harus pulang dengan tangan hampa meski mendominasi jumlah pemain di lapangan. Hernando Ari tampil solid di bawah Mistar dan menjadi salah satu kunci kemenangan Persebaya. Sementara Damjanovic harus merelakan dirinya jadi tumbal kemenangan usai kartu merah yang diterimanya. Dengan tambahan 3 poin ini, Persebaya memperbaiki posisi di klasemen dan meningkatkan kepercayaan diri menghadapi sisa laga musim ini. Sedangkan Madura United harus segera evaluasi jika ingin tetap bersaing di papan atas Liga 1. Skema permainan ofensif yang ditunjukkan Persebaya meski kehilangan 1 pemain patut diapresiasi. Kombinasi Rivera, Tumbas, dan Flavio Silva menjadi pembeda sekaligus mimpi buruk bagi lini belakang Madura United. Hasil ini juga menunjukkan mental tangguh skuad Green Force di bawah tekanan. Laga ini menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal jumlah pemain, tapi juga semangat dan efektivitas strategi. Persebaya dijadwalkan akan menghadapi lawan tangguh pada laga berikutnya. Sementara Madura United harus segera bangkit agar tidak kehilangan momentum di sisa musim. Drama kartu merah, gol tunggal Flavio Silva, dan tekanan hingga menit akhir menjadi bumbu laga syarat emosi ini. Persebaya boleh bernafas lega, namun harga kemenangan ini cukup mahal karena kehilangan Damjanovic untuk laga berikutnya. Gilson Costa di Koret. Pertarungan panas antara Persebaya Surabaya melawan Madura United dipastikan jadi salah satu laga paling ditunggu pada pekan ke-29 Liga 1 Indonesia. Persebaya Surabaya yang saat ini berada di posisi 3 besar klasemen sementara sedang dalam motivasi tinggi memburu 3 poin. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga peluang mereka finish di zona papan atas hingga akhir musim. Dengan 5 pekan tersisa, setiap pertandingan menjadi krusial bagi skuad asuhan Paul Munster. Terlebih, mereka akan bermain di kandang sendiri dan disaksikan ribuan bonek mania yang siap memberikan tekanan kepada lawan. Dalam pertemuan pertama musim ini, Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Madura United di kandangnya sendiri dengan skor 2-1. Namun, lawan yang mereka hadapi bukan tim yang bisa diremehkan. Madura United datang dengan semangat tinggi setelah mencatat 2 kemenangan beruntun di Liga 1. Meski di atas kertas kalah posisi, motivasi Laskar Sape Kerap justru sedang membara demi menyelamatkan musim mereka. Apalagi beberapa pemain kunci dalam skuad mereka mulai menunjukkan performa meningkat. Pelatih Paul Munster pun menyadari potensi bahaya dari tim tamu. Ia bahkan menekankan kepada pemainnya agar tidak menganggap remeh lawan yang kini sudah lebih solid sejak ditangani Alfredo Vera. Dalam konferensi pers, Munster mengaku telah menganalisis kekuatan lawan dan mempersiapkan strategi khusus. Menurutnya, Madura United adalah tim yang semakin matang dan punya organisasi permainan yang rapi. Saya yakin dengan kualitas yang kami miliki di tim, kami mencari 3 poin, ujarnya saat konferensi pers.
Menjelang pertandingan di kantor tim berjuluk Green Force di Surabaya Sabtu, 19 April 2025. Saya sudah menunjukkan beberapa situasi dari permainan Madura United kepada para pemain. Mereka salah satu tim yang bagus dan baik di Indonesia, ucapnya. Laga ini pun diprediksi berjalan terbuka dengan tempo tinggi sejak awal pertandingan. Baik Persebaya Surabaya maupun Madura United punya motivasi besar untuk tidak kehilangan poin penting di fase akhir musim ini. Pasalnya, nama Gilson Costa tak dimasukkan dalam daftar starting FC yang diperkirakan akan diturunkan. Pemain berposisi gelandang itu sebelumnya sempat jadi tumpuan di lini tengah Green Force. Namun, performanya yang dianggap menurun membuat fans menilai saatnya memberi kesempatan pada Tony Firmansyah sebagai starter. Bocor. Ini pesan Paul Monster di ruang ganti jelang derby Suramadu. Tabuhan drum dan nyanyian bonek akan kembali membahana di Stadion Gelora Bung Tomo. Minggu, 20 April 2025 menjadi hari yang tidak biasa dalam kalender sepak bola Indonesia. Derby Suramadu kembali digelar mempertemukan dua rival klasik, Persebaya Surabaya dan Madura United. Pertarungan ini bukan sekadar soal 3 poin di klasemen. Bagi Persebaya Surabaya, laga ini punya makna lebih dari sekadar rivalitas regional. Ini tentang harga diri, momentum, dan pembuktian sebagai tim papan atas. Paul Monster, pelatih asal Irlandia Utara yang dikenal tenang dan penuh strategi, memahami betul tekanan yang mengiringi laga ini. Dua hasil imbang beruntun menjadi cermin timnya kokoh, tapi belum cukup tajam. Dari ruang ganti tertutup, pesan tegas Monster bocor ke publik. "Kami harus menang," katanya dengan nada tajam menyambut laga hadapi Madura United. Monster sadar, kemenangan bukan hanya urusan klasemen. Ini tentang mentalitas, kebanggaan klub, dan keyakinan Persebaya Surabaya layak berada di papan atas. Menariknya, ia tidak memulai persiapan dari taktik. Fokus pertama justru pemulihan dan kebugaran fisik. Bagi Monster, kekuatan mental dan fisik adalah fondasi utama untuk meraih kemenangan. Taktik hanya jadi pelengkap dari kekuatan dasar itu. Namun, ironi datang di momen genting. Dua pilar andalan, Bruno Moreira dan Malik Rizaldi, dipastikan absen karena akumulasi kartu. Padahal keduanya tengah dalam performa terbaik dan kerap jadi pembeda di laga-laga krusial.